Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal asyana wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina وحبيبنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, para pimpinan, direktur dan direksi Rumah Sakit Zainul Abidin, para dokter, para medis, pasien dan keluarga, serta kerabat yang sedang berkunjung, yang mendengarkan siaran dari kajian zuhur ini. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hal sederhana yang ketika perkara ini dianggap remeh, kehidupan itu menjadi rumit dan sulit. Orientasi dalam kehidupan yang tertinggi dari keindahan hidup ini adalah saat kita menemukan ketenangan, itmi'nan. Maka yakinlah orang yang bekerja pontang-panting, banting tulang dari pagi sampai petang, itu hanya demi untuk meraih rupiah lebih banyak, rezeki yang lebih banyak, yang harapan akhirnya bisa hidup dengan tenang, atau setidak-tidaknya untuk memastikan generasi yang akan datang dari anak-anaknya akan hidup dengan tenang. Kita lupa bahwa yang kita cari adalah ketenangan tersebut. Maka beberapa dialog dalam film yang saya tonton, saya walaupun Ustadz alirannya sufi, suka film, ditayangkan ada seorang anak muda masih usia mahasiswa, sedang duduk bersantai di musim dingin di bawah terik matahari di sebuah bukit, saat didatangi oleh seorang pensiunan jenderal militer angkatan darat, ceritanya di Amerika. Dia sedang berburu, melihat anak muda yang usia sekolah mahasiswa ini duduk santai. Marahlah beliau dengan jiwa patriotnya. Kamu seorang anak muda dalam usia produktif yang seharusnya berkarya untuk bangsa, mempersiapkan masa depan kehidupan yang lebih baik, tapi kamu habiskan waktu untuk nongkrong di tempat ini tanpa melakukan produktivitas apapun. Dimarahi, dimaki-maki. Apa yang terjadi? Anak muda ini sambil sedikit bergerak dari posisi rebahannya, dia memandang ke orang tua tersebut sambil bertanya, "Bapak siapa?" Diperkenalkan diri, "Saya Maijen Pulan, pensiunan militer Angkatan Darat Amerika." "Bapak di sini untuk apa?" "Saya sedang menikmati masa tua dan pensiun saya untuk berburu binatang." "Jadi Bapak dalam usia sekarang baru sempat berburu?" "Iya." "Dahulu kemana?" "Saya dulu meniti karir untuk memperbaiki negeri dan juga untuk memperbaiki masa depan keluarga sendiri." Apa kata anak muda ini? "Saya sedang menikmati apa yang Bapak nikmati dalam usia sekarang. Saya sambil duduk saya produktif karena ada beberapa software komputer yang saya ciptakan yang sedang bekerja dan itu menghasilkan pundi-pundi uang untuk saya, dolar untuk saya. Dan itu memperbaiki kondisi bangsa ini karena uangnya berputar, pajaknya masuk. Anda setelah tua demikian baru bisa menikmati berburu. Saya sudah menikmati ketika saya masih dalam posisi cucu Anda." Terdiamlah orang tua ini karena ternyata dia salah prediksi. Dia pikir bahwa tujuan kehidupan adalah untuk mencari kesibukan, kerepotan. Bukan. Tujuan kehidupan adalah untuk mencari ketenangan. Tapi karena ambisi sebahagian orang, ketenangan orang lain itu menjadi terusik.
Bahkan karena ambisi sebagian orang, ketenangan diri sendiri pun menjadi terusik. Menyebabkan kesedihan ketika kita bertemu dengan kawan-kawan yang dalam usia produktif, tiba-tiba menjadi kontraproduktif. Karena berpikir terlalu berat untuk pencapaian karir dan kinerja, akhirnya tegangan sarafnya itu tidak sanggup terbendung dan berakhir stroke. Menjadi beban untuk orang lain. Maka Islam sejak dari awal sudah mengenalkan konsep dan dipraktikkan dalam kadar yang paling tinggi dan mudah, sederhana untuk diteladani oleh umat ini. Nabi dalam pencapaian karir beliau menjadi pimpinan sebuah negara Islam di Madinah, namun rumah beliau sederhana. Nabi seorang pria yang paling tampan rupawan, tetapi yang beliau cari bukan wanita-wanita cantik yang hasil dari kontestasi, tetapi yang beliau selamatkan adalah janda-janda yang punya anak yatim. Coba perhatikan, semua istri yang dipoligami oleh Rasulullah berstatus janda dan punya anak yatim. Istri pertama beliau Khadijah binti Khuwailid, janda punya anak yatim. Barulah setelah Khadijah wafat 25 tahun pernikahan, Nabi menikahi seorang anak gadis yang bernama Aisyah binti Abu Bakar. Tapi setelahnya setiap wanita yang beliau poligami adalah wanita dan punya anak yatim. Ada Saudah binti Zam'ah, janda punya anak yatim. Ada Hafsah binti Umar, janda punya anak yatim. Ada Zainab binti Khuzaimah, janda punya anak yatim. Ada Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah, janda punya anak yatim. Kecuali Zainab binti Jahsy, janda tetapi tidak punya anak yatim, tetapi itu menjadi pernikahan terberat bagi beliau untuk meluruskan praktek hukum syariat bahwa anak angkat tidak serupa dengan anak kandung. Beliau nikahi Zainab binti Jahsy yang janda dari Zaid bin Harisah, anak angkat beliau. Semua wanita yang dipoligami oleh Nabi adalah janda. Nabi praktekkan keteladanan yang luar biasa. Walaupun beliau ditawarkan oleh Allah melalui para malaikat, warawadathul jibalu an takuna lahu zahaban fa'abah. Gunung dan bukit merayu Nabi agar menjadi emas dan semuanya itu milik beliau. Fa'abah. Nabi menolak. Dan keteladanan tersebut diikuti oleh ulama-ulama kemudian. Dalam riwayat Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ketika beliau tinggal di Mesir, ulama-ulama negeri Yaman, masyarakat negeri Yaman sangat mendambakan untuk bisa belajar mengaji kepada beliau. Maka mereka kirim surat, wahai Tuan Guru Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kami dari negeri Yaman sangat mendambakan kajian-kajian ilmu dan lantunan hikmah yang meluncur dari mulut Anda. Tidak ada halangan berat bagi kami untuk datang menemui Anda, kecuali tidak semua warga kami di Yaman orang kaya yang punya kemampuan langkah untuk menuju ke tempat Anda. Maka bila Anda berkenan, kami undang Anda untuk berkunjung ke negeri Yaman agar ilmu dan hikmah itu juga diresapi oleh masyarakat negeri ini. Beliau datang. Beliau tinggal di Yaman hampir lebih kurang 3 bulan. Orang-orang kaya Yaman memberikan sumbangan kepada beliau. Dan kita tahu mata uang saat itu bukan rupiah, bukan dolar, tetapi dinar dan dirham. Dinar itu mata uang emas. 1 dinar itu 1,5 mayam. Beliau keluar dari negeri Yaman dengan membawa uang hampir 10.000 dinar. 10.000 dinar. 1 dinar 1,5 mayam. Dan itu tidak ada cek, tidak ada bank, tidak ada rekening. Beliau dibawa oleh beberapa ekor keledai. Beliau ingin menunaikan umrah, tetapi uang yang banyak ini menjadi beban bagi beliau. Maka sebelum masuk gerbang kota Mekah, beliau gelar uang tersebut di tepi jalan. Dan beliau sampaikan kepada setiap orang yang lewat, siapapun yang perlu, berapapun yang Anda perlu, silahkan ambil. Tetapi orang-orang yang lewat tidak seserakah kita sekarang. Mereka hanya ambil sebatas yang mereka perlukan. Ada yang perlu 1 dinar diambil sedinar, yang perlu 2 diambil 2, yang mau 10 diambil 10. Beda dengan orang sekarang. Maka di Qatar dibuat eksperimen sosial. Di terminal kereta api ada semacam tempat majalah dinding. Ditempelkan uang di situ, mulai mungkin dalam ukuran kita lembaran 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 dan 1.000 ditempelkan, ditulis pengumuman, bagi yang memerlukan silahkan ambil karena Allah. Dibuat videonya. Terlihatlah, ternyata orang-orang miskin hanya mengambil seperlunya. Ada yang perlu 10.000 diambil 10.000, ada yang perlu 20 diambil 20.
Setelah berjalan beberapa menit durasi video tersebut, datanglah orang kaya, diambil semuanya. Lalu ditatangi oleh petugasnya. Untunglah diblur wajah orang kaya tersebut. Ini eksperimen sosial. Ternyata yang gagal melewati ujian kekayaan adalah orang-orang kaya. Orang miskin solidaritasnya itu sangat tinggi. Mereka mau berbagi, tapi orang kaya yang sulit untuk berbagi. Islam ajarkan ketenangan. Yang kita cari dalam hidup adalah ketenangan. Maka saat kita berinteraksi dengan orang lain hanya untuk mencari tantangan, kalau hanya untuk olahraga silahkan. Tetapi kalau hanya untuk mencari kehebatan, maka mengalah jauh lebih menguntungkan daripada bertanding. Ini kehidupan. Kita tidak sedang mencari pemenang, kita sedang mencari orang yang tenang. Maka saat kita berinteraksi dengan orang yang hidupnya tidak ada beban, beban kita seketika juga turun. Maka coba perhatikan bayi-bayi yang mungil yang tidak punya beban. Mereka tersenyum tulus tanpa kepentingan. Mereka tidak melihat dalam senyumnya itu ada sebuah hajat. Beda dengan orang-orang dewasa. Makanya sekarang muncul sebuah idiom, Anda senyum kami curiga. Kenapa? Jangan-jangan Anda caleg. Ternyata senyum kita ada kepentingan. Tapi senyum bayi tidak ada kepentingan sama sekali. Dia mau diperlakukan dengan baik, mau diperlakukan dengan buruk, dia tetap tersenyum. Ini dunia. Maka bertemu dengan orang-orang yang tenang, ketenangan tersebut akan menginspirasi bagi kita. Maka yang kita perlukan dalam hidup hanya orang yang tenang saja. Bayangkan pesawat itu ketika terbang, bahkan pilot pun tidak tahu kapan akan menghadapi cuaca yang buruk. Tetapi kenapa penumpang menjadi tenang? Karena pramugari dilatih untuk tenang ketika sedang terjadi turbulensi. Pramugarinya berjalan seolah-olah tidak ada peristiwa apapun yang terjadi. Melihat pramugari tenang, kita pun tenang. Bayangkan kalau sempat pramugarinya panik, langsung pintu darurat kita yang pertama buka. Kenapa? Ketenangan menginspirasi orang lain untuk menjadi tenang. Tetapi kegaduhan, sikap panik akan menyebabkan orang lain menjadi panik. Maka kenapa orang yang datang ke rumah sakit berobat menjadi tenang? Ternyata dalam kondisi sakit yang parah, mereka melihat dokter dan perawat masih tenang. Kalau sempat dokternya paniknya KB. Ini kondisi ketenangan yang kita cari. Dan ternyata rahasia ketenangan yang paling tinggi ada saat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang hatinya menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Saudara kita di Palestina, di Gaza, dibombardir, mereka terluka parah. Pengobatannya sudah seperti pada kondisi Perang Dunia Kedua, tanpa anestesi. Mereka yang patah harus digergaji, harus dipotong menggunakan benda-benda tajam tanpa anestesi. Tapi kenapa sanggup mereka jalani? Ternyata anestesi yang paling tinggi adalah zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus mengulang-ulang lantunan ayat suci Al-Qur'an. Dan itu luar biasa memberikan inspirasi kepada dunia. Maka teringatlah kepada almarhumah nenek saya. Beliau stroke di tahun 2004. 2005 sudah tidak bisa berbicara. Tidak sepatah kata pun. Apapun yang akan beliau ucapkan hanya keluar kalimat apataku, apataku, mau air apataku, nasi apataku. Tapi luar biasanya ketika beliau salat, kita hanya perlu menuntun beliau. Saya duduk di samping beliau mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Seolah-olah beliau tidak kena stroke sama sekali. Hanya ada beberapa huruf yang beliau agak cadel. Tetapi semua keluar begitu saja. Lalu apa bedanya huruf-huruf ayat Al-Quran dengan huruf yang diucapkan sehari-hari? Bukankah huruf dalam bahasa Arab itu lebih rumit daripada huruf hijaiyah? Tidak semua huruf hijaiyah itu mampu diwakili oleh huruf alfabet dalam bahasa Latin. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu sibuk berdebat hanya tentang penulisan insya Allah dalam bahasa Indonesia. Ada yang tulisnya INSYA, ada yang tulisnya INSHA. Berdebat, dibuat foto Zakir Naik di situ. Kita berdebat hanya tentang penulisan huruf shin saja, pakai SH ataukah SY. Padahal transliterasi kita menggunakan transliterasi khusus standar Indonesia. Shin itu pakai SY. Orang Inggris dan yang ikut afiliasi mereka menggunakan SH. Saya di Mesir, tetangga sebelah kamar saya di asrama itu dari New Delhi, orang India. Namanya Muhammad Syafiq Anwar. Dia datang ke kamar saya, minta dituliskan namanya oleh saya. Maka saya tulis dengan ejaan Indonesia, MUHAMMAD.
Muhammad, Syafiq, Syafiq Anwar. Marah dia, bodoh kamu, enggak pandai kamu menulis, katanya. Ternyata dia mengoreksi dengan ejaan Inggris, Muhammad Syafiqui Anwar. Pajan tajak berdepan. Muhammad Syafiqui, bukan Muhammad, Mohammed, Muhammad, Syafiqui, Syafiqui Anwar. Hanya perbedaan latar belakang. Maka sama kayak kita di Aceh ini. Kalau sempatlah seorang pemuda Aceh besar menikahi seorang wanita Aceh Utara, ketika menyeberang tepi sungai mereka akan ribut. Nyo tajak ada titi, kata suaminya. Kata istri, kita lewat rat tutu. Empajan dapat tepat titi dengan tutu. Hanya perbedaan ejaan. Mungkin dari situlah lahir seorang anak perempuan dengan nama Tuti untuk menghubungkan kedua-duanya, tutu dan titi. Ini persoalan bahasa. Maka tidak semua kosakata huruf dalam bahasa Arab terwakili dengan bahasa Latin. Tetapi nenek saya ini yang stroke, yang tidak mampu bertutur sama sekali, ternyata bisa membaca dari mulai takbiratul ihram, doa iftitah, Fatihah, surat, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara sujud, tasyahud, salawat, salam, selesai. Begitu assalamualaikum warahmatullah, langsung apa taku. Maka barulah saya berinteraksi dengan beberapa orang kawan senior-senior yang pernah mengalami Bell palsy. Apa kata mereka? Ternyata terapi yang paling mujarab itu adalah memaksa untuk bertutur dengan bahasa Arab, membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajnya. Ternyata makhraj huruf bahasa Arab tersebut, Al-Quran tersebut, susunannya menjadi semacam latihan terapi bagi kita untuk memperkuat komunikasi, sekaligus memperkuat ingatan, dan sekaligus memperkuat batin. Maka saudara-saudara kita yang sedang berada di Gaza, yang dibombardir, yang sedang terluka, yang dirawat tanpa anestesi, mereka menganestesi diri sendiri dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Maka sangat disayangkan apabila kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran dan kita tidak berzikir. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sangat penting kita berharap kepada kerabat-kerabat yang sedang dalam proses perawatan. Salah satu dari bentuk layanan syariah di lembaga kesehatan di rumah sakit adalah kita ajak mereka untuk berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Hari ini ketika orang Eropa, orang Amerika yang non-muslim melihat keteguhan iman umat Islam yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, anaknya meninggal dunia, dibombardir, suaminya, semua keluarga hilang, tapi mereka bisa bertahan, tidak stres, tidak pula mereka itu stroke. Kenapa? Karena ayat Al-Quran. Maka mereka mencari sumber inspirasi. Hanya dengan beberapa kali baca Al-Quran mereka dapat hidayah. Kita lahir disambut dengan Al-Quran. Kita dalam perut ibu ketika hamil dilantunkan ayat suci Al-Quran. Sepanjang hidup kita dengarkan Al-Quran. Lalu apa yang salah dengan batin kita tidak tercerahkan dengan Al-Quran? Maka benarlah hidayah Allah tersebut sangat mahal. Boleh jadi kita hidup di dalam pabrik Al-Quran, tetapi belum tentu kita akan mendapatkan hidayahnya. Sebagaimana Abu Talib membela dakwah Rasulullah habis-habisan, tapi sampai akhir hayatnya. Beliau yang pertama kali tahu bahwa Muhammad akan menjadi Nabi akhir zaman, tapi sampai akhir nafasnya tidak sempat menyatakan iman. Iman dan hidayah itu sangat mahal. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita ajak kerabat saudara kita yang sedang dalam perawatan, berikut dengan kita yang menjenguk dan mengunjungi, sibukkan diri dengan tilawah Al-Quran, lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, dan itu mendatangkan ketenangan, dan ketenangan adalah awal dari penyembuhan. Orang yang masih panik sulit untuk disembuhkan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk saya sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.